Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam in-house training EHT, upaya meningkatkan kompetensi guru melalui workshop pembuatan desain pembelajaran jarak jauh bersama Civitas UPTD SMP Negeri 210. Marilah kita bersama-sama melanjutkan materi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi sebelumnya kita sudah membuat video berbasis PowerPoint, kemudian kita upload di YouTube channel kita masing-masing. Nah, sekarang sedikit pindah ke aplikasi lain, yaitu WhatsApp, yang sudah familiar dan sudah lumrah kita gunakan untuk berkomunikasi dengan anak-anak yang berada di grup kelas. Kali ini kita akan membedah LMS, Learning Management System berbasis WhatsApp. Bapak Ibu silakan pertama-tama membuka laptop, notebook, atau apapun, yang penting PC personal komputer yang Bapak Ibu miliki. Kita buka browser yang biasa kita gunakan sejak pertama materi ini, yaitu Google Chrome. Kita buka Google Chrome sebagai browser yang kita pilih. Kemudian menyiapkan hal-hal berikut di spreadsheet. Kita masuk ke akun Google kita, kemudian cari sheets, start a new spreadsheet, pilih blank. Ini sama dengan aplikasi Microsoft Office Excel. Di situ ada baris 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, kemudian kolom A, B, C, D dan seterusnya. Untuk kali ini kita hanya menggunakan dua kolom, yaitu kolom A dan kolom B. Mengganti nama file untitled spreadsheet dengan nama sesuai mapel materi. Nah, berarti di sini kita ganti terlebih dahulu. Kenapa? Karena file ini sifatnya online, maka otomatis menyimpan. Selesai, saving, save to drive. Selanjutnya kita menginput petunjuk teknis berupa kode-kode, diletakkan di kolom A atau pesan masuk. Nah, di kolom A sini kita kasih label terlebih dahulu pesan masuk. Kemudian petunjuk keempat, menginput langkah-langkah pembelajaran berikut materi bahan ajar dan seterusnya. Semuanya kita letakkan di kolom B. Kolom B balasan, kita kasih label balasan. Berarti kode-kode kita letakkan di pesan masuk. Maksudnya kode-kode itu petunjuk teknis yang dikirim oleh pengirim, maka otomatis balasannya ada di balasan. Misalnya kita di sini memasukkan kata info, ketika anak didik itu mengetik info dan dikirim ke nomor kita, maka balasannya misalnya di sini kita kasih mapel PAI, maka balasan itu yang muncul mapel PAI dan seterusnya. Ini hanya contoh. Bismillah, ini adalah langkah awal. Langkah awal ketika anak-anak mengetik bismillah, maka balasan yang muncul secara otomatis itu adalah silakan baca petunjuk, ketik kata yang tercetak tebal berikut. Nah, untuk membuat paragraf baru di baris ini, maka tekan ALT pada keyboard, kemudian enter, maka akan pindah ke bawahnya. Kalau langsung enter, maka akan pindah baris ke di bawahnya, alias baris ke-3. Kemudian ketik kata yang tercetak tebal. Kalau di WA itu kan diapit oleh 2 bintang. Kalau misalnya kita ingin kata PAI yang tebal, maka kita ketik bintang sebelum dan sesudah kata PAI. Nah, silakan baca petunjuk, ketik kata yang tercetak tebal berikut, ketik mata pelajaran PAI. Maka ketika anak mengetik kata PAI dan mengirim ke nomor kita, maka
pesan selanjutnya yang muncul adalah silakan ketik Anwar Nuris selaku guru mapel PAI lalu kirim. Nah, saya berinisiatif memunculkan nama guru mapel biar anak-anak mengenal, karena ini kan jarak jauh, jadi sebagian anak sudah mulai lupa nama lengkap Bapak Ibu guru mereka, apalagi yang kelas 7. Jadi kita masukkan di sini agar bisa semakin mendekatkan psikis anak terhadap guru, minimal namanya. Silakan ketik nama guru selaku guru mapel PAI lalu kirim. Nah, petunjuk di atas itu sudah, ketik kata yang tercetak tebal. Artinya apa? Petunjuk-petunjuk ke bawah yang tercetak tebal itu yang diperintah untuk diketik dan dikirim ke server nomor kita. Maka setelah anak itu mengketik nama guru, maka pesan yang selanjutnya muncul adalah silakan isi absen terlebih dahulu dengan mengetik nomor asing kalian lalu kirim. Nah, nomor absen ini tata caranya adalah kita informasikan terlebih dahulu kepada anak didik kita, masing-masing mereka itu mendapat nomor absen berapa. Nah, kita bisa lihat di daftar absen. Ketika Ainul Yakin mengetik angka 3, maka balasan ini yang akan muncul di WA mereka. Nah, artinya apa? Kalau misalnya peserta didik siswa yang bernama Ainul Yakin mengetik angka 2, maka yang muncul itu adalah Anwar Nuris. Oh, berarti bukan orang yang bersangkutan. Ini salah satu cara absensi. Artinya biar kita tahu siapa sebenarnya yang melakukan. Jadi kadang kan nomor HP mereka ganti-ganti, kadang kita tidak sempat menyimpan nomor HP mereka, maka otomatis kan namanya kan tidak ada. Misalnya ada siswa yang bernama Syafi'i mengerjakan tugas ini. Setelah mengerjakan dari atas, mengetik Bismillah, muncul balasan ini, mengetik PAI, muncul balasan ini, mengetik nama guru, muncul balasan ini. Syafi'i ini, siswa yang bernama Syafi'i ini diperintah oleh petunjuk selanjutnya, silakan isi absen terlebih dahulu dengan mengetik nomor absen kalian lalu kirim. Nah, Syafi'i dia tahu bahwa nomor absennya itu nomor 4, dia kirim nomor 4, dia kirim mengetik angka 4, maka yang muncul itu adalah ini balasannya. Syafi'i, untuk mempelajari materi pada pertemuan kali ini silakan ketik materi. Dan begitu seterusnya, siswa yang bernama Muja Sohed, siswi yang bernama Siti Khalifah dan seterusnya, maka akan muncul sesuai dengan angka absen yang mereka ketikkan dan dikirimkan ke nomor Bapak Ibu. Siswa yang bernama Syafi'i dengan mengetik angka 4, maka akan muncul petunjuk ini. Untuk mempelajari materi pada pertemuan kali ini silakan ketik materi. Materi diapit oleh bintang 2 bintang, maka materi ini tebal. Berarti yang mengetik materi nanti akan muncul balasannya ini. Jadi ini adalah materi. Berarti kita harus menyiapkan terlebih dahulu materinya apa saja, kita inputkan di balasan ini. Maka ketika siswa yang bernama Syafi'i tadi itu mengetik materi kemudian dikirim, maka jawaban otomatis yang muncul itu adalah materi, peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir dan seterusnya. Yang bersangkutan membaca materi ini hingga akhir, maka di kalimat akhir itu kita cantumkan petunjuk selanjutnya. Setelah mempelajari dengan seksama materi di atas, silakan ketik PH untuk mengikuti penilaian harian lalu kirim. Maka kita kasih kode PH. Ketika anak mengetik PH lalu dikirim ke kita, maka akan muncul baca soal dengan seksama. Ketik S1 untuk mengerjakan soal nomor 1. Maka ketika mengetik S1, maka akan muncul soal ini. S1 itu hanya kode, jadi terserah Bapak Ibu mau dikasih kode apa, yang penting antara petunjuk yang kita cantumkan di balasan itu sesuai dengan kode yang dimasukkan di pesan masuk. S1, maka balasan otomatis yang muncul adalah soal nomor 1.
Di soal nomor 1 kita juga cantumkan petunjuknya. Silakan pilih jawaban yang menurut kalian benar. Ini diapit oleh garis di bawah, itu adalah sebagai penekanan dalam bentuk tulisan miring. Silakan pilih jawaban yang menurut kalian benar dengan mengetik opsi yang tercetak tebal, misal 1A, lalu kirim. Maksudnya adalah ini contoh menjawab. Jika soal di atas itu menurut anak-anak pilihan jawabannya itu adalah opsinya 1C, maka dia mengetik 1C. Jika opsinya yang menurut mereka itu benar adalah 1A, maka petunjuknya adalah 1A dan seterusnya. Berarti kita harus membuat 4 opsi dengan keterangan masing-masing. Jika anak mengetik opsi 1A, ini bukan jawaban benar, maka kita tulis penjelasannya. Maaf, jawabanmu salah, silakan lanjut ke soal nomor 2. Lanjut soal nomor 2 dengan mengetik S2 lalu kirim. 1B, berhubung 1B adalah kunci jawaban benar dari soal nomor 1, ya kita kasih balasan. Selamat, jawabanmu benar, silakan lanjut ke soal nomor 2 dengan mengetik S2 lalu kirim. Jadi 4 opsi ini kita akhiri dengan petunjuk selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Ketika mereka selesai mengerjakan nomor soal 1, berlanjut kepada soal nomor 2, mereka mengetik S2, maka balasannya adalah soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 pun juga kita kasih petunjuk sebagaimana soal di nomor 1. Silakan pilih jawaban menurut kalian benar dengan mengetik opsi yang tercetak tebal, misal 2A. Nah, ini sama kan dengan soal nomor 1. Misalnya kunci jawabannya yang benar itu adalah dikasih di D, berarti kita kasih 2D. Jika anak menjawab 2D, mengirim kode 2D, maka jawaban itu benar. Selamat, jawabanmu benar, silakan lanjut ke soal nomor 3 dengan mengetik S3 dan seterusnya. Jika menjawab selain kode ini, misalnya 2C, 2B, 2A, maka balasannya itu adalah salah, tapi tetap petunjuknya kita arahkan untuk mengerjakan soal nomor 3. Ini adalah contoh soal nomor 3, kita kasih balasannya ini, artinya sudah berakhir. Artinya apa? Untuk aplikasi Watch Auto ini, jawab otomatis WA, kita hanya sibuk di awal, repot di awal, tapi selanjutnya itu adalah mesin otomatis yang akan menjawab. Untuk spreadsheet ini online, itu otomatis menyimpan setiap kali melakukan input, setiap kali melakukan perubahan itu otomatis menyimpan. Setelah selesai mengatur di spreadsheet, ini otomatis sudah masuk di Google Drive. Kita pindah ke pengaturan HP, kita download di Play Store, install auto WhatsApp. Selanjutnya kita masuk pada pengaturan HP Android kita. Silakan install terlebih dahulu Watch Auto. Setelah selesai diinstal, silakan buka. Inilah tampilan Watch Auto. Karena ini belum masuk, belum login, kita login dengan menggunakan akun Google kita. Berhasil masuk dengan akun Google kita, kemudian pilih spreadsheet, lanjut sinkronkan. Nah, saat kita input kode berikut balasan, tadi di spreadsheet sudah kita ganti judulnya dengan PAI 9 hari akhir. Kita klik PAI 9 hari akhir, sedang menyinkronkan. Berhasil disinkronkan, kita cek. Di situ ada pesan masuk, ada balasan. Jadi sudah berhasil disinkronkan. Selesai, kembali, pindah ke home rumah. Jawab otomatis masih mati, kita aktifkan. Selesai,
pindah ke kontak. Jawab otomatis ke, ini maksudnya adalah bisa kita atur apakah ke semua orang atau hanya daftar kontak saya dan seterusnya. Setelah selesai, kita pindah ke titik 3 pojok kanan atas. Pengaturan, kita centang hapus balas header. Untuk menghapus, untuk meniadakan kalimat jawab otomatis di HP peserta didik. Sudah selesai. Demikian pengaturan WhatsApp Auto di HP kita. Untuk mengecek apakah WhatsApp Auto kita ini sinkron dengan WhatsApp kita bisa menggunakan nomor orang lain dengan mengetikkan ke nomor kita kode-kode yang sudah kita inputkan tadi, apakah balasannya muncul ataukah tidak. Untuk memastikan apakah beraksi ataukah tidak, kita coba. Kirim. Nah, bereaksi. Kemudian kita ketik PAI. Perlu diperhatikan Bapak Ibu, sebenarnya huruf kecil dan huruf besar itu tidak berpengaruh. Kita coba. Bereaksi. Kita coba lagi. Tapi kalau spasi itu berpengaruh, jadi perlu hati-hati juga. Bereaksi. Nomor absen kita coba 2. Bereaksi. Kita klik petunjuk selanjutnya. Berhasil. Ini adalah materi setelah dibaca. Kemudian petunjuk terakhirnya ketik PH. Bereaksi. Kemudian kita kerjakan soal nomor 1 dengan mengetik S1. Bereaksi. Soal pilihan misalnya kita pilih yang salah 1A. Maaf, jawabanmu salah. Kita pilih yang benar, coba yang benar 1B. Selamat, jawabanmu benar. Kita lanjutkan ke soal nomor 2 dengan mengetik S2. Langsung muncul soal nomor 2, jawabannya kita pilih jawaban benar 2D. Bereaksi, kita lanjut ke soal nomor 3. Bereaksi. Hehehe. Ini cuma sekedar contoh latihan. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini kita sudah menuntaskan materi video berbasis PowerPoint, dilanjutkan dengan upload di channel YouTube kita. Saat ini kita sudah menuntaskan pula Learning Management System berbasis WhatsApp. Insya Allah pada waktu yang lain kita juga akan mengupas tuntas artikulat story lain. Ini hampir sama dengan PowerPoint, tapi lebih menarik karena output filenya itu bisa berbentuk HTML ataupun SVF. Bapak Ibu Guru rahimakumullah, meminjam salah satu kaidah, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Jadi apa yang tidak mungkin terwujud seluruhnya tidak lantas kemudian boleh kita tinggalkan sesuatu yang penting di dalamnya. Dalam kondisi pandemi saat ini kita tidak bisa bertatap wajah dengan anak didik, tidak lantas kemudian menyurutkan semangat kita untuk tetap berusaha berikhtiar melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai pendidik. Salah satu ikhtiar kita yaitu adalah mengembangkan potensi diri, bagaimana belajar cara agar tetap tersambung, tertransformasikan, lebih-lebih psikis kita tetap terhubung dengan anak didik kita.
Demikian materi LMS berbasis WhatsApp kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan barokah kepada kita semua. Kita akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.